kita mau menghitung pH daripada campuran, kita harus tahu dulu tentang pH tunggal, karena pH tunggal ini diperlukan juga pada saat kita mau bermaksud untuk menghitung pH campuran. Flowchartnya kira-kira seperti ini. Jadi pada saat pH tunggal, kita harus bisa membedakan dia termasuk asam atau basa. Pada saat pH campuran, kita juga harus bisa membedakan itu adalah campuran apa. Jadi kategorinya seperti ini. Pada saat pH tunggal pertama kali kita harus bisa membedakan dia termasuk asam atau basa, dan kemudian kita harus bisa membedakan kuat atau lemah. Demikian juga dengan basa. Pada saat kita belajar tentang pH campuran, ada beberapa kemungkinan, yaitu apakah dia itu adalah asam ditambah sama air, atau sebaliknya basa ditambah sama air, ataukah asam ditambah sama asam, 2 mungkin, atau 3 mungkin, asam tambah asam tambah asam, atau mungkin basa tambah basa. 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, dan seterusnya. Atau mungkin dia termasuk kategori asam tambah basa, dan ini akan merembet kemana-mana. Ini akan merembet ke bab sekarang, atau mungkin akan merembet ke bab yang lain, yaitu tentang buffer. Apakah dia akan merembet tentang hidrolisis? Ini topik bahasan berikutnya. Ini adalah buffer atau penyangga, yang di sini bukan termasuk buffer atau hidrolisis. Perbedaannya adalah pada saat kita mempunyai asam dan basa, untuk topik yang sekarang ini, asam dan basanya itu selalu asam kuat tambah basa kuat. Nah, sementara kategori yang lain kayak seperti asam kuat ditambah sama basa lemah, atau asam lemah ditambah sama basa kuat, atau mungkin asam lemah ditambah sama basa lemah, ini nanti akan ngefek ke perhitungan di buffer atau hidrolisis. Jadi bukan sekarang. Sekarang kita hanya membahas kalau misalkan dia itu ada campuran antara asam dan basa, itu pasti asam kuat dan basa kuat, nggak ada kemungkinan yang lain. Dia akan dibedakan atas rumus-rumus yang digunakan. Kalau misalkan kita asam tambah air atau basa tambah air, berarti kita tinggal pakai pengenceran. Kalau dia asam tambah asam, sebenarnya yang kita tambahkan adalah mol daripada asam yang pertama ditambah mol daripada asam yang kedua dibagi sama total volume. Demikian juga dengan kalau misalkan dia basa tambah basa. Nah, sekarang kita lihat satu-satu ya. Di sini adalah asam, asamnya ini adalah asam kuat ditambah dengan air. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung pH campuran, maka yang kita lakukan adalah kita masukin ke rumus pengenceran. V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Sebenarnya V1 ini adalah V-nya punya HCl. Jadi molaritas ini adalah molaritas HCl yang awal, terus kemudian V2 dikali molaritas HCl yang baru. Karena ditambah sama air, jadi secara kimia itu sebenarnya dia nggak ada perubahan komposisi kimiawi. Jadi air ini fungsinya hanya sebagai pengencer. Jadi konsentrasi yang baru, konsentrasi HCl yang baru itu akan lebih rendah daripada semula karena ada tambahan air itu. Pada saat kita bicara tentang rumus konsentrasi kan mol dibagi volume. Kalau dia dalam satuan volumenya dalam satuan liter, maka molnya itu N-nya itu dalam satuan mol. Kalau volumenya itu dalam satuan mililiter, maka N-nya itu dalam satuan milimol. Jadi kalau misalkan kita kaliin antara molaritas sama volume, sebenarnya kita mendapatkan mol sebenarnya. Jadi ini tuh sebenarnya adalah mol awal, mol konsentrasi awal, yang ini adalah mol akhir. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngitung, kita mau pakai mol boleh, kita mau pakai milimol boleh, asal sebelah kiri sama sebelah kanan itu harus sama. Jadi karena saya nggak suka angka 0 komaan, karena kalau misalkan ini diubah ke liter kan hasilnya 0 komaan kan, dan saya nggak bermaksud untuk menggunakan angka yang 0 komaan, jadi saya pakai satuannya mililiter. Ini dalam satuan mililiter. Molaritas yang pertama itu adalah 0,1, saya ubah ke dalam bentuk baku. V2 itu adalah volume pertama ditambah sama volume air. Jadi V2 itu bukan 400 tapi adalah 500 mili. Ya, kita tinggal ngitung molaritas HCl yang baru. Tinggal disederhanain, nolnya bisa dicoret. Berarti molaritas HCl yang baru itu adalah 10 pangkat min 1 dibagi 5 atau 1/5 kali 10 pangkat min 1. Kalau saya ubah ke dalam bentuk baku 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, berikutnya kan sama kayak seperti pH tunggal kan, karena ini adalah asam kuat. Jadi pH tunggal juga harus bisa tahu. pH-nya sama dengan 2 minus logaritma 2, sama kayak seperti cara yang sudah saya ungkapkan di video untuk pH tunggal. Ini adalah basa kuat, jadi hampir sama dengan yang tadi, tapi ini adalah basa kuat ditambah sama air, ya caranya sama aja.
volume 1 dikali molaritas daripada BaOH 2 kali yang lama sama dengan V2 dikali sama molaritas daripada BaOH 2 kali yang baru. V1-nya saya pakai satuan mililiter, molaritasnya pakai bentuk baku 10⁻⁻1, V2-nya adalah V1 ditambah sama air jadi 500, molaritas BaOH 2 kali ketemu. Nilainya sebenarnya sama kayak seperti tadi, yaitu adalah 1/5 kali 10⁻⁻1 atau 2 kali 10⁻⁻2, tapi ini adalah basa. Jadi cara ngitung yang berikutnya tinggal pakai yang reaksi yang ionisasi boleh, mau pakai rumus juga boleh. Saya mau pakai rumus ya, konsentrasi OH-, rumusnya adalah molaritas basa dikali sama valensi. Molaritas basa dalam hal ini adalah 2 kali 10⁻⁻2, valensinya adalah 2. Valensinya adalah jumlah daripada OH-, yaitu 4 kali 10⁻⁻2. Dari OH- kita bisa ketemu POH, yaitu adalah 2 minus logaritma 4. Terus kemudian kita bisa menghitung pH-nya, yaitu tinggal 14 dikurangi sama pH. Jadi 12 plus logaritma 4. Bagaimana sekarang kalau misalkan dia itu adalah campuran asam tambah asam tambah asam atau basa tambah basa tambah basa. Nah, dalam hal ini adalah basa kuat. Jadi kita tetap harus tahu ya, dia termasuk kuat atau lemah karena dia akan ngefek ke dalam perhitungan. Kalau kita mau ngitung campuran daripada basa, sebenarnya yang kita hitung itu adalah mol daripada OH- yang pertama ditambah sama mol daripada OH- yang kedua ditambah sama mol daripada OH- yang ketiga dibagi sama V1 tambah V2 tambah V3. Nah, kalau kita mau menghitung OH- itu kan sama dengan mol OH- dibagi sama volume kan. Berarti sebenarnya kalau misalkan kita mau menghitung mol OH- itu sebenarnya adalah konsentrasi daripada OH- dikali sama volume. Jadi rumus ini itu kita sebenarnya bisa ganti sedikit, yaitu adalah OH- daripada campuran itu adalah konsentrasi OH- yang pertama dikali sama volume 1 ditambah sama konsentrasi daripada OH- yang kedua dikali sama volume 2 ditambah sama konsentrasi OH- yang ketiga dikali sama volume 3 dibagi sama V1 tambah V2 tambah V3. Nah, OH- yang dipakai di sini yaitu tergantung apakah dia itu basa kuat ataukah basa lemah. Kalau misalkan dia itu basa kuat ya kita tinggal lihat rumusnya. Basa kuat berarti tinggal pakai molaritas kali valensi. Tapi kalau basa lemah tinggal Kb kali molaritas basa terus kemudian tinggal diakar. Jadi kita tinggal lihat OH- ini akan terkategorisasi lagi dengan rumus yang mana yang dipakai. Kalau dia kuat ya berarti pakai itu. Kalau dia lemah ya berarti tinggal pakai Kb dikali molaritas basa. Karena ini semuanya itu adalah lemah ya berarti kita tinggal tulis molaritas asam yang pertama dikali sama valensi dikali sama volume 1, molaritas basa yang kedua ini tadi bukan asam ya tapi basa ya, molaritas basa yang kedua dikali valensi dikali sama volume 2, molaritas basa yang ketiga dikali sama valensi dikali sama volume 3 dibagi dengan total volume. Ya berarti tinggal masukin satu-satu. Molaritas yang pertama 0,1 tulis. Terus kemudian valensi NaOH berarti jumlah OH-nya kan 1, volume 1 200 karena saya mau pakai mililiter karena bawahnya kan juga mililiter. Yang atas ini nanti hasilnya adalah milimol, yang bawahnya mililiter, sama aja kan? Molaritas yang kedua yaitu adalah 0,1 dikali sama valensi BaOH 2 kali 2 dikali sama volume berarti 150. Molaritas yang ketiga 0,1 dikali sama valensi 1 dikali sama volume 150 dibagi sama total volume yaitu adalah 500 mili. Ini adalah OH- karena dia kan basa semua kan. Terus kemudian dikaliin yang bagian depan itu 20, yang tengah-tengah itu berarti adalah 15 kali 2 30. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah 15. Terus kemudian kita tambah 20 tambah 30 50 dibagi 15 ini berarti 65 per 500 atau kalau misalkan kita ganti adalah 130 dibagi sama 1000. Berarti maksudnya adalah 13 kali 10⁻². Ini adalah OH-. Jadi kita tinggal ngitung POH min log OH-. Caranya adalah kayak seperti sebelumnya 2 minus logaritma 13, ya kita bisa ketemu pH-nya 14 dikurangi sama POH yang tadi 12 ditambah sama logaritma 13.
Bagaimana kalau sekarang itu berbeda sedikit? Ini adalah basa kuat, ini adalah basa kuat, terus kemudian yang satunya ini adalah basa lemah. Ya kita tinggal ganti rumus OH-nya ya kan. Kalau tadi itu OH- itu sama dengan OH- yang pertama dikali sama volume 1, OH- yang kedua dikali sama volume 2, OH- yang ketiga dikali sama volume 3 dibagi sama total volume V1 tambah V2 tambah V3. Ya ini kan buat dia, berarti kan pakai molaritas basa dikali sama valensi. Ini kan punya dia, berarti kan molaritas basa dikali sama valensi rumusnya. Yang ini berarti tinggal diganti akar KB kali MB. Jadi kita tinggal tulis molaritas 1 dikali sama valensi dikali sama V1, molaritas 2 dikali sama valensi dikali sama V2, tambah akar daripada KB dikali sama molaritas basa dikali sama volume 3 dibagi sama V1 tambah V2 tambah V3. Itu cara ngitungnya. Tetapi ada beberapa guru yang dia menganggap bahwa mol OH- daripada basa lemah ini nggak signifikan. Jadi sama dia ini dibuang, ditulis sama dengan 0. Jadi kita cuma tinggal ngitung yang ini aja. Jadi terserah guru masing-masing ya. Kalau misalkan dibuang ya silahkan buang, kalau dihitung ya silahkan hitung. Itu sudah asam tambah air atau basa tambah air, asam tambah asam atau basa tambah basa. Nah sekarang kita masuk ke asam tambah basa. Ini yang paling susah. Pada saat kita mau ngerjain yang asam tambah basa, pasti yang kita lakukan untuk bab ini itu adalah asam kuat tambah basa kuat. Dan kita harus bikin mula-mula reaksi sisanya. Ini adalah ini adalah basa kuat, yang ini adalah asam kuat. Ya berarti kita hitung. Kita harus bikin reaksi dan kita harus setarain koefisiennya. NaOH tambah HCl, ya kalau nggak bisa ya berarti bikin sekali silangannya ya. Ini sama positif yang satunya, ini sama satunya, maka dia akan muncul NaCl ditambah sama H2O. Jangan lupa disetarakan koefisiennya. Ini ada NaCl H2O, berarti di sini ada 1. Terus kemudian kita bikin mula-mula reaksi dan sisanya. Pakai mol, pakai milimol ya. Jadi 100 mili dikali sama 0,1. Ingat ya, molaritas itu sama dengan mol dibagi sama volume. Jadi kita mencari tahu mol, berarti ini tinggal kali silang kan? Molar kali volume kan? Berarti 100 mili dikali 0,1. Nulisnya enak, 10 milimol. HCl-nya berapa? 100 dikali 0,1, 10 juga kan? Nah sekarang menggunakan yang punya kelas 10. Cari tahu faktor pengali terkecil. Dari 1 mau ke 10 berarti kan dikali 10. Dari 1 kan mau ke 10 dikali 10. Berarti siapa yang habis bereaksi? Dua-duanya dong. Kan faktor pengali terkecilnya kan sama. Berarti ini sisanya 0. Kalau kita mau ngitung yang di sini berarti ini 10 milimol. Ini juga 10 milimol. Kalau sisanya itu dua-duanya 0, ya kita nggak perlu repot-repot karena dia netral. Jadi pH-nya itu sama dengan 7. Sekarang kita lihat perbedaannya. Saya bedain cuma ini doang. Yang ini HCl, ini H2SO4. Bedanya di situ. Nah, sekarang kita coba lihat apakah dia itu akan ngefek ke dalam perhitungan atau enggak. NaOH ditambah sama H2SO4. Caranya sama kayak tadi ya. Kita harus cari tahu hasil reaksinya, yaitu adalah Na2SO4 ditambah sama H2O. Jangan lupa disetarain koefisiennya. Kita akan mendapatkan koefisien seperti itu. Terus kemudian kita tulisin mol-molannya. Ini kali ini berarti 10 milimol, ini juga 10 milimol. Terus kemudian kita cari tahu faktor pengali terkecil. Dari sini kan kali 5. Dari sini kan kali 10. Ini kan kali 5. Berarti yang kali 5 ini kan faktor pengali terkecil. Kalau dia faktor pengali terkecil berarti dia habis bereaksi dong. Nah, sekarang ini itu dipakai buat nyari tahu tetangga. Berarti ini koefisiennya 1 kan, berarti 5 milimol. Berarti ini masih ada sisa. Ini 5, ini 10. Ini 5, ini 10. Nah karena ada sisa berupa asam sulfat, berarti ini adalah yang membentuk pH-nya. Nah sekarang kita nyari tahu, ini kan satuannya milimol. Karena di sini itu adalah mol daripada H2SO4 sisa, berarti kita nyari tahu sekarang H2SO4-nya itu berapa. Caranya adalah ini dibagi sama volume, tapi volumenya sekarang itu udah kecampur antara mereka berdua.
yaitu 100 mili dan 100 mili, berarti 200 mili. Kalau misalkan kita ubah ke 1000, berarti artinya dikali 5, berarti kita akan mendapatkan 25 kali 10 pangkat min 3. Karena ini adalah asam kuat, berarti kita harus ngitungnya pakai pH asam kuat. Saya mau pakai rumus ya, yaitu adalah molaritas asam dikali sama valensi. 25 kali 10 pangkat min 3 dikali valensinya itu adalah 2, berarti kita akan mendapatkan H plusnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2, sehingga kita bisa menghitung pH 2 minus logaritma 5. Itu adalah penjelasannya untuk pH campuran. Nah, sekarang kita latihan.